Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 12. Tertulis demikian, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang bapak yang sakit parah. Ia dipindahkan dari sebuah rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dokter di rumah sakit itu mengatakan kepada bapak ini untuk menikmati hari dengan jalan-jalan di taman sekitar rumah sakit dan tidak perlu berpuasa. Padahal di rumah sakit yang sebelumnya, ia disuruh berpuasa dan dirawat secara intensif. Bapak ini kaget, tetapi juga senang. Ia pun mengikuti anjuran dokter dan berjalan-jalan di taman, ditemani oleh keluarganya. Hari berganti hari, dan bapak ini menyadari tubuhnya semakin sehat. Kesenangan dan sukacita yang ia rasakan dari kegiatannya membantu memulihkan tubuhnya sehingga ia sembuh. Tuhan bekerja dengan caranya bagi bapak ini sehingga ia mengalami pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa para dokter seringkali menyembunyikan informasi penyakit yang sebenarnya dari pasien dan hanya memberitahukan kepada keluarga, serta menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukannya kepada pasien? Karena mereka tidak ingin informasi tentang penyakit itu membuat pasien menjadi sedih, cemas, dan putus asa. Sebab kesedihan, kekhawatiran dan kecemasan dapat mengganggu kondisi tubuh manusia dan memperburuk kesehatan. Sebagai kebalikan dari kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan, ada kekuatan dalam sukacita. Amat terlebih lagi, sukacita Tuhan yang bukan dari dunia ini dapat membawa kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Injil dimulai dengan sukacita ketika para malaikat bernyanyi dan bersukacita atas kelahiran juru selamat di Betlehem. Dan pesan Injil diakhiri dengan sukacita nyanyian di sorga yang tertulis dalam kitab Wahyu. Iman tanpa sukacita adalah iman yang tanpa kredibilitas. Iman tanpa sukacita adalah iman yang menyedihkan. Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dunia ini penuh ketidakbahagiaan, tapi Tuhan berpesan agar kita berbahagia dalam dunia yang tidak bahagia ini. Dalam khotbahnya di sebuah bukit yang tertulis dalam Matius 5, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita senantiasa berbahagia di tengah ketidakbahagiaan. Kebahagiaan dan sukacita surgawi yang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Paulus dan Silas bernyanyi dengan sukacita, meskipun mereka dicambuk dan dipenjarakan. Sukacita karena Tuhan tidak bergantung pada keadaan-keadaan di sekitar kita. Jangan biarkan orang lain dan situasi merenggut sukacita kita. Dan jangan biarkan diri kita hanyut dalam depresi dan keputusasaan. Tapi marilah kita bersukacita karena Tuhan. Bagi karyawan yang di PHK, pengusaha yang usahanya sedang turun saat ini, calon PNS yang tidak lulus, ibu rumah tangga yang tidak punya uang belanja, siswa yang tidak lulus ujian, pasien di rumah sakit, perawat dan dokter yang berada dalam resiko di tengah wabah, dan bagi kita semua, tetap ada sukacita. Jangan biarkan situasi, krisis atau pencobaan memisahkan kita dari sukacita Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak merasa bersukacita. Tidak menjadi masalah saudara. Ingatlah bahwa sukacita adalah sebuah pilihan. Dan sukacita Tuhan tidak bergantung pada perasaan-perasaan yang dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Sukacita Tuhan melampaui perasaan kita saudara. Sebagai tindakan iman, mari kita bersorak dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan, nyanyikanlah pujian kepadanya,
Sukacita dari Tuhan itu akan mengalir dan terus mengalir di dalam kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada kekuatan dalam sukacita. Oleh karena itu, mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena sukacita yang dari Tuhan itu ada di dalam kami. Tuhan sudah berikan itu di dalam kami oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami bersukacita karena Engkau ya Tuhan yang adalah keselamatan kami. Dalam situasi apapun yang saat ini terjadi, kami mau bersyukur dan bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah sukacita kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan sukacita yang dari surga, supaya kami menjalani kehidupan kami ini selalu dengan semangat, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, dan sukacita kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau beristirahat. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penjagaan-Mu atas kami di sepanjang malam ini. Dan besok pagi kami bangun kembali dengan kekuatan baru. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.